pertama sesuai dengan tema bagaimana ketika pemimpin zalim atau jahil terpilih, kemudian cara kita sebagai seorang muslim kepadanya, bagaimana cara berbaiat. Tentu di awal pada saat kita harus memilih, maka jangan ikut-ikutan kalau kita tahu orang itu jahil, orang itu tidak ada hubungannya ya. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, kalau seandainya ada yang sifatnya terpilih, sudah terpilih, maka kita wajib mentaati pada hal-hal yang ma'ruf. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, gitu kan? Kita tidak boleh membangkang selama mereka tidak melarang kita sholat. Di dalam sebuah riwayat yang penuh dengan hikmah, kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai pemimpin yang zalim, maka bersabarlah karena waktunya akan berlalu. Kurang lebih makna hadisnya begitu, karena waktunya akan berlalu. Artinya orang itu akan meninggal dunia dan akan habis sebagaimana rezimnya Fir'aun ya, kemudian Namrud dan banyak raja-raja zalim, mereka hilang setelah itu dan mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sekali lagi kita jangan ikut-ikutan memilih kalau kita tahu itu adalah hal yang tidak baik, terutama kalau kita tahu jelas tidak baik. Tapi setelah mereka terpilih, kita wajib untuk mentaati pada hal-hal yang ma'ruf, kecuali kalau kita tahu ini memang orang yang layak, maka silahkan saja. Apakah pemimpin yang mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan tidak menerapkan hukum Allah termasuk tagut? Karena saya pernah membaca fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahab bahwa 5 pentolan tagut, nomor 1-nya adalah syaitan, nomor 2-nya adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benar? Tentu di sini kalau dia memimpin dan ini termasuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan hal tersebut, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya, maka diingatkan dan ditaati pada hal-hal yang ma'ruf, ditolak apa yang dia melakukan atau perintahkan hal-hal yang melanggar agama. Kalau dia melarang misalnya umat Islam untuk melakukan satu kegiatan yang memang sudah jelas wajib, maka itu tidak boleh ditaati. Atau dia memaksa kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang bisa masuk pada perbuatan syubhat atau haram, maka tidak boleh ditaati. Dengan sambil diingatkan, selama mereka tidak melarang kita sholat, maka tidak boleh kita keluar dari kepemimpinannya. Dan selama memang dia masih dalam kepemimpinan, termasuk di sini kata ulama, kalau pemimpin tersebut adalah orang-orang kafir, tetap wajib dipatuhi kalau mereka sudah terlanjur terpilih pada hal-hal yang ma'ruf, dan ketaatan kita kepadanya Allah akan berikan pahala, karena itu bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hal yang ma'ruf. Tapi hal yang tidak ma'ruf, yang berbau maksiat, maka kita tidak boleh dukung. Kalau tagut ini sebenarnya istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk semua pemimpin, semua yang disembah selain Allah, namanya tagut. Jadi siapapun yang menyembah selain Allah, yang disembah selain Allah seperti pohon, batu, jin dan seterusnya, itu namanya tagut. Itu namanya tagut. Kalau ada fatwa yang disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya pemimpin zalim adalah tagut, ini menurut saya adalah ijtihad beliau pribadi, karena ulama-ulama panjang lebar menjelaskan tentang kriteria pemimpin yang zalim seperti apa. Kalau dia betul-betul tidak memberikan hak masyarakatnya, masuk dalam kategori zalim. Tapi itu pun dilihat, apakah dia melakukan itu karena maslahat lebih besar atau tidak. Seperti misal ada pemimpin, dia menunda pemberian masyarakatnya karena alasan tertentu untuk memberikan sesuatu yang lebih besar, atau mendahulukan orang yang lebih butuh. Mereka punya pertimbangan, maka ini tidak bisa dinilai zalim. Sebagaimana sering ada keputusan dari Utsman radhiyallahu anhu, beberapa keputusan yang beliau lakukan banyak orang tidak faham di zamannya, padahal beliau ingin maslahat yang lebih besar. Dan setelah beliau meninggal, marah sekarang baru banyak ahli sejarah yang mengorek tentang bagaimana kepemimpinan Utsman bin Affan, baru mereka temukan, oh ternyata ini bijaksana sekali, gitu kan? Ini bijaksana. Umar bin Khattab pernah mengambil sebuah keputusan waktu pasukan jihad masuk ke negeri Persia, dipimpin oleh 30.000, dijumlahi sekitar 30.000 pasukan, tapi yang hidup akhirnya yang sampai tembus ke Madain, ibu kota Persia, itu sekitar 18.000 atau 19.000 orang saja. Selebihnya mati syahid. Ringkas cerita adalah mereka pada saat masuk jumlah di bawah 20.000 orang dan berhasil merebut Persia yang sangat luas. Biasanya dalam hukum jihad,
seluruh wilayah itu dibagi-bagi untuk mujahidin, dibagi untuk mujahidin, haknya mereka dibagi-bagi rata kepada mujahidin. Waktu itu Bilal termasuk salah satu mujahid yang pergi ke negeri Persia, dan waktu itu dia berharap dibagi oleh Umar bin Khattab ghanimah tersebut. Tapi Umar bin Khattab punya keputusan yang berbeda. Pada saat itu Umar bin Khattab memberikan keputusan kalau ghanimah ini, ya, kalau yang sifatnya harta benda, pedang, emas, itu diberikan kepada mujahidin. Tetapi kalau yang sifatnya tempat tinggal, tanah, perkebunan, maka beliau mengambil sebuah hukum. Umar bin Khattab melakukan sebuah titah, kalau itu dibagi dua, maksudnya dikelola oleh pemiliknya yang tadinya orang-orang non-muslim, kemudian hasilnya dibagi dua, diberikan setengahnya buat mujahid, diberikan setengahnya, diambil setengahnya oleh pemiliknya, walaupun itu adalah harta rampasan perang. Awalnya Bilal nggak setuju, ini keputusan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau dibagi seluruh Persia kepada 18.000-19.000 orang itu sangat banyak sekali, sementara masyarakat sekitar tempat secara maslahat lebih memerlukannya. Maka Umar sempat memprotes keputusan Bilal memprotes keputusan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya berdoa kepada Allah di salat malam saya agar melunakkan hati Bilal. Setelah 3 hari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Bilal menerima keputusan Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini kita lihat ada keputusan yang pemerintah berikan karena maslahat dan mudaratnya, dilihat keadaannya. Jadi Allah alam, yang masalah tagut itu justru karena ijtihad, tapi tidak bisa kita mengglobalkannya.